Hai semua, selamat datang kembali di channel Meatbox. Hai semua, gimana kabarnya? Semoga sehat dan enjoy selalu. Sesuai dengan deal-dealan gua di video ninja kemarin, dan gua lihat kayaknya kalian pada setuju ya sama tawaran gua di video itu. Dan ya udah, mari kita bahas Ishikawa Goemon, si ninja maling yang suka ngebagi-bagiin hasil barang curiannya ke rakyat miskin. Dari judulnya aja pasti kalian udah bisa nebak ya, dia ini mirip sama Robin Hood. Ya nggak salah juga sih, soalnya ceritanya emang mirip-mirip. Nah, yang buat beda, akhir hayat Goemon ini cukup menyedihkan. Soalnya dia dieksekusi dengan cara direbus di depan publik sama anaknya. Waduh, kasihan banget ya. Dan yang menariknya, akhir hayat Goemon ini yang jadi inspirasi eksekusi Kozuki Oden di anime One Piece. Nah, gimana? Seru kan? Ya udah, langsung aja siapin cemilan, kopi dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Enjoy. Ishikawa Goemon, dia ini adalah seorang ninja sekaligus maling pada era Sengoku sampai pada saat Toyotomi Hideyoshi menguasai Jepang. Sepak terjang Goemon ini nggak main-main pak. Saking terkenalnya dia, Hideyoshi sampai nulis namanya di dalam buku biografi pribadinya sebagai maling paling meresahkan di era itu. Nah, yang uniknya, Goemon maling gak buat dirinya sendiri, tapi barang-barang curiannya ini dibagi-bagiin ke rakyat yang kurang mampu. Dan dia kemudian dianggap pahlawan sama sebagian rakyat Jepang pada masa itu, khususnya sama kaum-kaum yang kurang mampu. Nah, sebenarnya informasi tentang Goemon ini dikit banget. Bahkan tanggal lahirnya aja nggak diketahui kapan. Tapi menurut National Geographic, Goemon ini lahir di provinsi Iga dengan nama asli Sanada Kuranoshin, yang diduga dia ini lahir pada tahun 1558 dan merupakan anak dari seorang samurai pengikut klan Miyoshi, yaitu Ishikawa Akashi. Namun sayang, pada saat umur 15 tahun, keluarganya ini dibantai sama klan Ashikaga dan cuma menyisakan dia doang. Semenjak dari sini, Goemon kayak nyimpen dendam gitu ke pihak pemerintahan dan kemudian bertekad untuk mempelajari ninjutsu di klan Iga. Di Iga, Goemon berada di bawah bimbingan seorang ninja bernama Momochi Sandayu yang juga salah satu petinggi klan itu. Nah, Goemon ini terkenal punya sifat yang rebel, bandel dan susah diatur. Pokoknya dia cuma ngelakuin hal yang menurutnya bener, yang lain mah bodo amat. Jadi pada masa-masa pelatihannya, Goemon ini paling susah buat diajarin. Tapi walaupun gitu, Goemon termasuk anak yang cepet nangkep. Jadi walaupun bandel, dia tetap bisa menguasai ninjutsu dengan baik. Ini nih yang biasanya bikin guru makin jengkel. Ditambah lagi pada saat dewasa, Goemon ketahuan berhubungan sama salah satu selir gurunya sendiri. Dan pas Momochi tahu hal ini, Goemon kabur. Nah, pas dia kabur, Goemon ngulah lagi. Dia kabur sambil ngebawa lari salah satu pedang legendaris punya gurunya. Wah, asli kampret banget nih orangnya. Udah ketahuan pacaran sama selir gurunya, ditambah lagi barang pusaka juga diembat sama dia. Sungguh murid yang budiman kamu, Mon. Abis kabur, Goemon mulai nih ngumpulin orang buat dijadiin sekutu dan ngebentuk komplotan banditnya sendiri dan menetap di daerah Kansai. Dan dari sini juga Goemon ganti nama yang tadinya Sanada Kuranoshin jadi Ishikawa Goemon. Nah, setelah dia ngebentuk komplotannya, baru deh dia mulai maling-malingin rumah orang, khususnya para keluarga daimyo, bangsawan sama pejabat pemerintahan. Dan metode yang dia pakai juga tergolong pinter. Dia ngegunain teknik mata-matanya di siang hari dengan cara pura-pura jadi pedagang atau tukang obat. Terus keliling nih nyari rumah yang pas buat dijadiin target. Dan pas malam hari baru deh dia nyusup dan nyikat habis barang-barang berharga di rumah itu. Dan gak cuma itu doang, dia juga malak-malakin para bangsawan yang berpergian keluar kota dengan cara yang hampir sama. Ada yang pura-pura terluka terus minta tolong, ada yang cara ngejegat langsung kalau pengawalannya lemah, ya macem-macem lah. Dan seperti yang gue bilang tadi, Goemon selalu ngebagi-bagiin barang curiannya ke rakyat yang kurang mampu. Yang tujuannya dia ngebagi-bagiin hasil curiannya ini juga masih kurang jelas apa. Ada pendapat yang bilang biar dia nggak dicurigai. Terus ada lagi yang bilang inilah bentuk balas dendam Goemon terhadap kaum-kaum elit maupun pemerintahan atas semua perbuatan mereka. Dan semenjak dari sini juga nama Goemon terus melejit ke seluruh penjuru Jepang dan dianggap sebagai pahlawan bahkan dewa oleh sebagian rakyat di sana.
Seperti yang gue bilang tadi, akhir hayat Goemon ini sangat menyedihkan ya, karena dia berhasil ketangkep dan dijatuhi hukuman mati. Nah, pendapat gimana Goemon ini bisa ketangkep juga ada banyak. Ada beberapa pendapat yang bilang Goemon emang udah diincar lama karena dia dianggap sebagai bandit yang sangat meresahkan. Dan ada beberapa pendapat lagi yang bilang Goemon ketangkep pas dia nyoba ngebunuh Hideyoshi. Nah, alasan kenapa Goemon ngincer Hideyoshi karena Hideyoshi nggak sengaja ngebunuh istri dan salah satu anaknya pas Hideyoshi menaklukkan suatu daerah. Akhirnya Goemon pun jadi dendam sama Hideyoshi. Nah, pas dia masuk ke kastil Fushimi dan masuk ke kamarnya Hideyoshi, Goemon nggak sengaja nyenggol bel yang ada di meja dan langsung ngebuat penjaga pada sadar kalau ada penyusup yang masuk. Ya udah, di situ Goemon langsung ketangkep basah dan langsung diamankan. Di persidangan atas keputusan Hideyoshi, Goemon resmi dijatuhi hukuman mati dengan cara direbus di depan publik bersama anaknya yang masih kecil. Waduh, ini agak nyesek gimana gitu ya. Dan eksekusinya ini diselenggarakan di depan kuil Nasenji di Kyoto. Nah, yang paling melegenda dari eksekusi Goemon ini, pas dia dicemplungin ke kuali, dia langsung ngangkat anaknya tinggi-tinggi biar nggak ikut kerebus bareng dia. Tapi dikarenakan emang airnya udah mendidih banget ya, dicampur minyak lagi kan, ya udah. Setelah beberapa menit kemudian, Goemon akhirnya nggak sanggup lagi nahan rasa sakit dan akhirnya meninggal. Kita yang kena air panas dikit aja pada semaput kan ya. Lah ini malah direbus. Bayangin itu sakitnya gimana, sambil ngangkat anaknya lagi. Terus nasib anaknya gimana dong bang? Nah, cerita anaknya ini juga ada beberapa versi. Ada yang bilang karena kegigihan Goemon mempertahankan anaknya ini dimaafin sama Hideyoshi dan akhirnya dibiarin hidup. Jadi cuma Goemon doang yang tewas. Di versi lain ya anak-anaknya juga ikut kerebus bareng dia. Kalau versi ini bener sih asli sedih banget. Nah, cerita eksekusi Goemon inilah yang menginspirasi Oda Sensei buat mengeksekusi Kozuki Oden di One Piece. Ya kalau ini nggak usah gua ceritain lagi ya, gua rasa kalian udah pada tahu juga kan. Terus tanggal eksekusi Goemon ini juga nggak jelas ya kapan. Soalnya ada yang bilang eksekusi ini dilakukan di musim panas, ada juga yang bilang di akhir musim gugur, pas awal-awal mau masuk musim dingin. Tapi yang pasti untuk mengenang Goemon, sebagian rakyat Jepang kemudian membangunkan sebuah batu nisan di kuil Daiyunin yang terletak di Kyoto juga. Karena hal ini, cerita Goemon akhirnya jadi terkenal banget dan kemudian diadaptasi ke seni kabuki, yaitu semacam pertunjukan opera tradisional Jepang dengan berbagai macam judul. Bahkan di masa Perang Dunia Kedua, kisah Goemon ini kayak jadi semacam show favoritnya orang Jepang lah di masa itu, karena cerita kepahlawanannya dan juga eksekusinya yang menyedihkan. Dan satu lagi, sebelum Goemon meninggal, dia sempat nulis puisi yang bilang, bahkan bila batu di sungai dan pasir di pantai habis, bibit pencuri tidak akan pernah hilang. Ya emang bener sih, sampai sekarang maling tetap berjaya, mau itu yang pakai dasi ataupun yang pakai sarung. Ya you know what I mean lah. Oke lah, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein ya tentang Ishikawa Goemon, karena emang data dia dikit banget. Bahkan sumber tentang Goemon ini termasuk yang paling sulit buat dicari. Jadinya durasi videonya ya segini doang. Gimana menurut kalian? Seperti biasa langsung komen di bawah. Kalau menurut gue ini mah apa ya, susah juga sih ngedeskripsiin orang-orang yang kayak gini. Dibilang jahat tapi ada baiknya, dibilang baik tapi ya nggak bener juga. Tapi gue balikin ke kalian lagi lah, enaknya gimana. Dan gara-gara kisah Goemon ini, gue jadinya pengen nih ngebahas hukuman-hukuman mati yang gak umum yang pernah kejadian di masa lampau. Gimana? Kalau tertarik langsung komen di bawah seperti biasa. So, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gue minta maaf. Dan kalau ada yang salah dari cerita ini, mohon dikoreksi. Dan jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.